Volume up. Tes, tes. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat sehingga kita telah menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita insyaallah lanjut dengan duduk-duduk sejenak untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan akidah. Insyaallah kita akan kaji kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Jadi ini judul kitabnya. Kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba. Kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau seorang pembaharu. Muhammad bin Abdul Wahhab, dakwah beliau terfokus pada dakwah tauhid, memberantas syirik, demikian pula membantah tentang hal-hal yang baru dalam agama. Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun sebagian orang jamaah sekalian salah paham. Yang dia maksud sebagai Wahabi bukan penulis kitab yang akan kita kaji. Tapi ada dulu yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Iya, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari sisi bahasa juga sebenarnya salah jamaah sekalian. Karena ya'un nisbah, kalau kita mau sandarkan kepada penulis, maka harusnya Muhammadi. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhab itu bapaknya. Muhammad syekhnya, penulisnya. Harusnya Muhammadi. Iya. Tapi kenapa harus Wahabi jemaah sekalian? Karena kalau Muhammadi terlalu bagus. Pengikutnya Muhammad. Iya. Kenapa mereka membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Karena Syekh fokus membantah kesyirikan dan bid'ah. Beliau digelari sebagai mujaddid. Mujaddid itu pembaharu. Masyarakat ketika itu akidahnya sudah rusak. Maka datanglah Syekh untuk mendakwakan tauhid. Sebagian orang tidak senang dengan dakwah beliau. Tidak senang. Sampai hari ini banyak orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Dan itu biasa jamaah sekalian. Itu biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kata Allah. Kami jadikan untuk setiap nabi aduwan, musuh dalam dakwah. Nasi balaan al-anbiya
thummal amsal fal amsal. Yang paling besar cobaannya itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang paling mirip dengan mereka dan yang paling mirip dengan mereka. Semakin kita berpegang teguh dan mengikuti Rasulullah SAW, semakin besar ujian. Semakin besar cobaan. Ada saja yang akan menghalangi dakwah. Walaupun mereka tahu hakikatnya yang kita bawa itu kebenaran. Iya. Bahkan ketika Nabi diutus di Mekah, ketika Rasulullah SAW mengajak kepada la ilaha illallah, apa kata musyrikin jahiliyah? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami ini sudah mendapati nenek moyang kami di atas satu ajaran. Tidak bisa lagi diganti-ganti. Iya. Jadi ini sudah ada dari dulu. Iya. Gulu lewat batas dengan ajaran nenek moyang sudah ada dari dulu. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dibenci karena dakwah tauhid dan sunnah. Siapa yang mendakwakan tauhid dan sunnah, dia harus siap untuk mendapatkan tantangan. Iya. Itu pasti jamaah sekalian. Dan itu jangan kaget. Iya. Kalau sebagian kita dengar ada kajian yang dibubarkan. Iya. Atau dakwah itu ditahan untuk masuk. Iya. Sebab begitu memang. Allah sudah siapkan untuk setiap nabi dan rasul musuh. Jadi kalau setiap nabi dan rasul mendapatkan musuh, demikian pula pengikutnya pasti akan mendapatkan musuh. Iya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, mereka tuduh sebagai khawarij. Iya. Bahkan sebagian orang yang dikenal dengan pendekar. Iya. Pendekar aswaja. Iya. Dia kalau mengkritik tidak adil. Iya. Dan dia kalau mengkritik tidak ilmiah. Dibangun di atas kebencian. Dia tidak bisa menunjukkan di mana penyimpangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal buku-bukunya ada sampai hari ini. Ada Kitabut Tauhid. Ada Thalathatul Usul. Ada Kasyfus Syubhat, Nawaqidul Islam, dan selainnya banyak sekali kitabnya beliau. Ulama sudah menantang, silahkan datangkan satu saja ajaran beliau yang bertentangan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak ada yang mampu sampai hari ini mendatangkannya. Iya. Jadi tuduhan itu murni hanya fitnah, dusta belaka. Ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mujaddid di abad yang ke-12. Iya. Orang yang tidak senang dakwah tauhid dan sunnah pasti akan memusuhi Syekh. Dan beliau madhabnya Hambali. Jadi beliau sendiri membantah kalau disebut sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu sama kedudukannya dengan Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan Ahmad. Itu semua mujtahid mutlak. Kata Syekh di salah satu kitabnya, kami tidak pernah mengklaim bahwa kami ini mujtahid mutlak. Iya. Bahkan beliau madhab fikihnya Hambali. Dan itulah madhab fikih orang-orang Saudi hari ini, Hanabilah. Hanya mereka tidak taklid, tidak fanatik pada madhab. Kalau madhab Hambali berpendapat, misalnya, iya, satu pendapat, kemudian ternyata diteliti pendapat madhab lain yang lebih kuat, maka mereka semua tidak segan untuk menguatkan pendapat madhab yang lain selama lebih dekat dengan kebenaran dan dalil. Iya. Jadi
Bermadhab itu bagus, jamaah sekalian. Tapi tidak wajib. Iya. Kalau kita katakan harus bermadhab, wajib. Kalau tidak bermadhab bisa berdosa. Bagaimana orang yang hidup sebelum lahirnya Abu Hanifah? Iya. Kan baru datang Abu Hanifah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad baru datang. Bagaimana dengan tabi'in? Assalamualaikum. Apakah mereka berdosa kalau tidak mengikuti madhab sementara Abu Hanifah belum lahir? Iya. Jadi belajar madhab itu bagus. Yang tidak boleh itu jamaah sekalian, gulu. Lewat batas. Lewat batas. Itu yang tidak boleh. Kemudian, Kitabut Tauhid. Apa itu Tauhid jamaah sekalian? Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Mereka juga menuduh salafiyah bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah bid'ah katanya. Iya. Jemaah sekalian, iya. Pembagian tauhid ini bukanlah bid'ah. Bahkan ulama membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat, itu mereka ambil dari istiqra'un nusus. Setelah meneliti dalil-dalil secara menyeluruh, kemudian mereka simpulkan tauhid ada 3. Sama jamaah sekalian. Iya. Kalau kita katakan hukum taklif. Hukum taklif ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. 5. Silakan periksa Al-Quran. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada tidak ayat yang mengatakan hukum taklif, hukum pewajiban itu ada 5? Tidak ada jamaah sekalian. Kita tidak akan dapati. Demikian pula silahkan cari hadits yang mengatakan hukum itu ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tidak akan ada yang kita dapatkan. Apakah kalau kita tidak dapat dalilnya kita katakan 5 pembagian ini adalah bid'ah? Iya, tentu tidak jamaah sekalian. Pasti kita akan diteriaki, dituduh. Orang yang tidak belajar, masa tidak paham hukum taklif? Karena dikhawatirkan ada bekas-bekas najis. Namun jamaah sekalian, yang makruh ini bisa menjadi boleh kalau ada hajat. Itu kaidah dalam syariat. Iya. Yang makruh itu bisa menjadi boleh kalau ada hajat. Misalnya kita lagi tabligh akbar atau daurah. Ini sudah full ini. Tempat wudu. Sementara kita mau kejar sholat jamaah. Maka tidak mengapa kita wudu di WC kalau memang itu butuh. Iya. Tapi kata lajnah daimah, dia bismillah sebelum masuk. Di luar. Kemudian dia masuk. Iya. Nah, jangan dia baca bismillah di dalam WC. Dia baca sebelum masuk, kemudian wudu. Ini makruh. Ada yang mubah. Contoh mubah. Apa hukumnya makan? Iya. Ya makan hukumnya mubah. Tidak berpahala, tidak berdosa juga. Tidak ada yang mengingkari jamaah sekalian. Ada hukum taklifiyah ini. Tapi kenapa mereka mengingkari? Tauhid terbagi 3. Iya. Kata para ulama, kalau bukan jahil, iya, berarti dia musuh tauhid. Itu saja. Kalau bukan jahil, tidak paham, berarti dia musuh tauhid. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Iya. Allah Subhanahu wa taala Rabb langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadati. Beribadahlah hanya kepada Allah dan sabarlah kalian semua dalam beribadah kepadanya. Tauhid uluhiyah.
Hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu tahu ada yang sepadan dengan Allah? Tauhid al-asma wa sifat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, yang setara, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat ada 3 tauhid. Banyak lagi ayatnya jemaah sekalian. Iya. Jadi pembagian tauhid itu bukan bid'ah, tapi diambil dari istiqra'un nusus. Ini makna tauhid. Sekarang apa tauhid rububiyah? Meyakini bahwa pencipta, penguasa, pengatur alam semesta yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah maknanya meyakini, mengamalkan bahwa Allah saja yang berhak diibadahi. Iya. Sekarang tauhid al-asma was sifat. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah al-asma al-husna. Nama-nama yang sampai kepada puncak keindahan. Dan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Allah Al-Ali, Maha Tinggi. Namanya Allah, Al-Ali. Setiap nama ini pasti ada sifat. Kalau begitu, kalau kita tahu Allah Al-Ali, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ulu, ketinggian. Iya. Dan ini juga keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi. Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Iya. Ini keyakinan Imam Syafi'i jamaah sekalian. Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Allah tinggi di atas makhluk. Dan ketinggian Allah ada 2. Uluwud dzat dan uluwus sifah. Ketinggian zatnya dan ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian sifat tidak ada yang menolak. Tapi kalau ketinggian dzat ditolak oleh ahlul bid'ah. Bahkan mereka mengatakan Allah di atas arsy itu adalah alamat palsu. Waliyadzubillah. Ini ketinggian dzat. Jadi kita harus yakin jamaah sekalian bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat. Setiap nama mengandung sifat. Iya. Sekarang kata beliau rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian beliau katakan kitabut tauhid. Kita Quran yang semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Makanya surah Al-Fatihah itu jamaah sekalian, ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu pembuka surah sama yang ada di surah Al-Baqarah. Kemudian di surah Al-Imran dan surah-surah yang lain itu Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Bara'ah, surah At-Taubah. Karena memang Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabat, semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Bara'ah. Dan sahabat sepakat. Kemudian yang kedua, alasannya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Surat-surat Nabi itu, risalahnya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian yang ketiga, ulama di buku-buku mereka semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Asy-Syafi'i dalam Fathul Bari, kata beliau, wa qad istaqarra amalul a'immah al-musannifin ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah wa kada
mu'dhamar rasail. Sungguh sudah tetap amalannya a'immah, imam-imam, para penulis, para ulama. Mereka membuka buku-buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula semua surat-suratnya. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang butuh perhatian tapi tidak diawali dengan bismillah, maka terputus. Apa maksudnya terputus, jamaah sekalian? Kata ulama, maqtu'un anil barakah, tidak berberkah. Setiap urusan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka urusannya tidak berberkah. Iya. Karena itu jamaah sekalian, pernah sahabat dibonceng bersama Nabi. Iya. Dibonceng. Kemudian sahabat ini mengatakan, fa'afarat dabbah. Hewan kami terpleset, jatuh. Maka kata sahabat ini, ta'isa syaitan, celaka setan. Iya. Faqala, maka Nabi tegur, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu bilang celaka setan. Iya. Fa innaka idza qulta dzalik ta'adham hatta yakuna mithlal bait. Kalau kamu bilang celaka setan, maka dia akan menjadi besar sampai seperti rumah. Maksudnya kata ulama, setan itu merasa bangga. Wa yaqul biquwati, dan setan itu akan mengatakan, ini karena saya ini kendaraannya jatuh. Iya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya seperti rumah. Betul. Hakikat setan itu seperti rumah besarnya. Kalau kamu bilang celaka setan. Iya. Walakin kul, kata Nabi. Tapi yang kamu harus baca ketika tungganganmu terpeleset atau jatuh, bismillah. Fa innaka idza qulta dzalik tasagar hatta yakuna mitlat dubab. Karena kalau kamu ucapkan bismillah, maka setan itu akan mengecil sampai seperti lalat. Iya. Bayangkan ya mas kalian, ini ketika mengomentari hadits ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau terkait dengan surah Al-Fatihah, kata beliau, fahada min ta'thir barakati bismillah. Ini bukti keberkahan dengan bismillah. Iya. Walihada tustahab fi awwali kulli amalin wa qaulin. Oleh karena itu disunnahkan setiap amalan dan ucapan diawali dengan bismillah. Iya. Itu dalilnya. Kecuali jamaah sekalian Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi dan kirimkanlah salam kepadanya. Bahkan termasuk adab doa jamaah sekalian, kita mulai doa kita dengan salawat. Termasuk adab dalam berdoa. Kita mulai doa kita dengan salawat. Iya. Apa makna salawat Allah kepada hambanya? Sebagian orang salah paham jamaah sekalian. Katanya, dia sebutkan lagi di mimbar Jumat. Katanya tidak ada satupun ibadah yang dilakukan oleh Allah kecuali salawat. Iya. Jadi dia katakan, tidak ada ibadah yang dilakukan oleh Allah kecuali salawat. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah beribadah jamaah sekalian. Justru Allah yang berhak diibadahi. Terus apa makna salawat Allah kepada hamba? Maknanya adalah as-sana'u lahu fil mala'il a'la. Kalau Allah bersalawat kepada hamba, Allah puji hamba itu di hadapan para malaikat. Itu maknanya. Sedangkan makna salawat malaikat kepada hamba, malaikat senantiasa memohonkan ampun untuk hamba tersebut. Termasuk yang dimohonkan ampun jamaah sekalian oleh para malaikat adalah orang-orang yang keluar menempuh jalan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Allah atau para malaikat memohonkan kepada Allah ampunan kepadanya.
Bahkan ikan-ikan. Iya, bayangkan jemaah sekalian, ikan-ikan memohonkan ampun untuk penuntut ilmu. Iya. Ini sebagaimana dalam hadits yang sahih. Jadi, ingat selalu keutamaannya. Para malaikat, demikian pula makhluk seluruhnya, ikan-ikan yang di laut, memohonkan ampun untuk penuntut ilmu. Untuk orang yang keluar menempuh jalan untuk belajar. Iya. Tapi belajar ilmu akhirat, kata ulama. Yang dimaksud dengan ilmu akhirat. Bukan ilmu dunia. Karena ilmu dunia hukum asalnya mubah saja. Tidak berpahala, tidak berdosa. Nanti dia berpahala kalau dia niatkan ilmu dunianya untuk akhirat. Iya. Misalnya dia mau jadi pengacara. Untuk apa? Iya. Untuk membela ikhwah Bangkala. Iya. Biar ikhwanya bisa juga membuat tabligh akbar. Tidak dibubarkan lagi. Iya. Misalnya saja. Iya. Nanti berpahala kalau pekerjaan dunianya diniatkan untuk akhirat. Iya. Ini makna salawat malaikat kepada hamba. Apa makna salawat kita kepada Nabi SAW? Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi, jamaah sekalian, ini secara ringkas muqaddimah. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala. Ini ayat yang pertama yang beliau sebutkan dalam kitab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Ad-Dariyat di ayat yang ke-56. Jamaah sekalian, kata Ibnu Abbas, ahli tafsir dari generasi sahabat. Jadi Ibnu Abbas itu jamaah sekalian, bahrul ilm, lautan ilmu. Dia sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi supaya Allah pahamkan beliau agama dan ilmu tafsir. Iya, jadi tidak perlu diragukan penafsiran Ibnu Abbas. Iya. Karena itu ketika Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, buku tafsir mana yang terbaik ya Syekh? Iya. Boleh sebutkan 4 buku tafsir. Yang pertama, kata beliau At-Tabari. Ini penuh dengan nukilan dari Ibnu Abbas. At-Tabari, guru-gurunya ahli tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam jawabannya, tafsir Ibnu Katsir. Ini ahli tafsir dari madhab Syafi'i. Tapi anehnya, sebagian orang yang mengaku madhab Syafi'i tidak mau membaca buku tafsir Syafi'i Ibnu Katsir. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Imam Ibnu Katsir menetapkan sifat-sifat untuk Allah. Sementara orang yang mengaku Syafi'i, madhabnya atau akidahnya Asy'ari bertentangan dengan Ibnu Katsir. Iya. Coba silahkan cari kajiannya. Jarang mereka mengkaji Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Padahal ngakunya madhabnya Syafi'i. Iya. Karena mudah ditangkap, ada yang susah. Iya. Putar, dia terus dilakana. Iya. Ini sing apa masuk kan? Iya. Apalagi Allah dengan makhluk. Iya. Karena itu ini alasan Jahmiyah mengapa menolak sifat kalamullah. Iya. Dan dimanfaatkan oleh orang-orang liberal. Iya. Jadi jamaah sekalian, apa asal muasalnya sebabnya orang-orang liberal mengatakan Al-Quran itu butuh direvisi? Apa sebabnya? Ini karena pemahaman Jahmiyah. Apa kata Jahmiyah? Allah itu tidak memiliki sifat berbicara. Terus Al-Quran bagaimana? Kata Jahmiyah, Al-Quran itu ucapannya Muhammad atau Jibril. Ini juga keyakinannya Mu'tazilah. Datanglah liberal. Kalau memang itu ucapan Muhammad, boleh dong kita revisi. Karena kan Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Sudah tidak cocok di zaman kita.
Naudzubillah. Ini pembatal keislaman. Datang Asy'ariyah, sok bijak. Bagaimana kata Asy'ariyah? Begini, Allah memang berbicara. Tapi kalamun nafs, tanpa huruf dan tanpa suara. Bagaimana ceritanya? Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Kalamun nafs, tidak terpisah bicaranya Allah dengan Allah. Terus Al-Quran bagaimana? Kata Asy'ariyah itu ibarah. Iya, ibarah. Ibarat saja. An kalamillah. Muhammad yang berbicara, tapi maknanya dari Allah. Dan ujung-ujungnya jamaah sekalian, Al-Quran itu makhluk. Nanti ujung-ujungnya begitu pemahamannya. Dan ulama salaf sepakat. Iya. Al-Quran itu kalamullah. Sifat Allah, bukan makhluk. Iya. Itu sepakat ulama. Bahkan Al-Bukhari rahimahullah menemui 1000 lebih gurunya. Iya. Al-Bukhari itu memiliki guru 1000 lebih. Iya. Kita mungkin masih paling banyak 10. Al-Bukhari mempunyai guru 1000 lebih. Kata Al-Bukhari, tidak ada yang saya dapati silang pendapat di tengah guruku bahwa Al-Quran kalamullah. Sifat Allah, bukan makhluk. Iya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua kelompok yang datang setelah Jahmiyah saling mewarisi kesesatan Jahmiyah, kecuali satu kelompok yang selamat. Siapa itu? Salafiyah, kata beliau. Kenapa? Karena Salafiyah menetapkan sifat kalam Allah. Allah berbicara dengan huruf dan suara, didengarkan oleh manusia, didengarkan oleh Nabi, didengarkan oleh Nabi Musa, didengarkan oleh malaikat Jibril. Tapi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Alama yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selamat dari penyimpangan Jahmiyah. Iya. Karena itu sangat penting jamaah sekalian kita mempelajari akidah atau tauhid asma wa sifat. Iya. Jadi sampai di mana tadi? Iya. Keluar dari pembahasan. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua lafaz-lafaz ibadah yang kita baca dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Apa itu tauhid jamaah sekalian? Beribadah murni hanya kepada Allah dan meninggalkan, membenci, menyalah-nyalahkan semua yang disembah selain Allah. Itu makna tauhid. Kenapa harus begitu memaknainya jamaah sekalian? Sebab dulu kaum musyrikin juga beribadah kepada Allah. Iya. Hanya di satu sisi dia juga beribadah kepada Lata, Uzza, Manah, dan Hubal. Makanya mereka beribadah kepada Allah tapi tidak mentauhidkan Allah. Dan hakikatnya kata para ulama, dia pun atau mereka pun belum disebut sebagai orang yang beribadah. Jadi jamaah sekalian, tauhid itu maksud diciptakannya jin dan manusia, bukan ajaran radikal. Bukan ajaran intoleran, bukan ajaran teroris, bukan. Iya. Sekarang saya tanya, tauhid tadi apa maknanya? Mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan, mengingkari, menyalah-nyalahkan semua yang disembah selain Allah. Ini sangat sesuai dengan dasar negara kita. Apa dasar negara kita? Pancasila. Iya, ayo sila pertama apa? Sayang, tidak ada hadiah. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Barakallahu fikum. Apa itu artinya ketuhanan yang Maha Esa jamaah sekalian? Tuhan itu yang berhak disembah hanya Esa, satu. Iya. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Makanya jamaah sekalian tidak perlu ragu. Kaum muslimin itu yang paling Pancasila. Iya. Mereka yang menyembah lebih dari satu Tuhan, itulah yang anti Pancasila. Sebenarnya. Iya. Walaupun mereka mengklaim mereka adalah orang-orang yang paling Pancasilais. Tapi kalau masih menyembah selain atau lebih dari satu Tuhan, hakikatnya dia sudah menghancurkan sila yang pertama. Apalagi 2, 3, 4, dan 5. Pertama saja mereka tidak hiraukan. Iya. Jadi, ini ayat yang pertama.
maksud diciptakannya jin dan manusia. Iya, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Iya. Mungkin saya yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Iya. Sebenarnya kalau masih ada waktu bisa kita tanya jawab. Iya. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, saya juga lupa tadi. Iya. Mungkin di pertemuan berikutnya baru kita ada sesi tanya jawab. Iya, naktabi hadzal qadar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada para ikhwan sekalian. Iya. Demikian pula Abu Ahmad yang pemilik rumah. Iya. Telah memberikan kesempatan ikhwan sekalian untuk kita mengkaji bersama-sama kitab tauhid. Semoga ini